Audio Jungle. Hello my great student, how are you today? I hope you are all good condition. Today, we will learn about perubahan entalpi reaksi pada tekanan tetap dalam persamaan termokimia. Let's see. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, menjelaskan tentang sistem, lingkungan, dan entalpi. Yang kedua, membedakan reaksi eksoterm dan endoterm. Dan yang ketiga, menjelaskan persamaan termokimia. Termokimia adalah bagian dari ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara kalor atau energi panas dengan reaksi kimia atau proses-proses yang berhubungan dengan reaksi kimia. Nah, jadi pada termokimia, kita akan mempelajari tentang pengukuran kalor atau energi panas yang menyertai reaksi kimia. Dalam termokimia, ada dua hal yang perlu diperhatikan menyangkut perpindahan energi, yaitu sistem dan lingkungan. Sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian dalam mempelajari perubahan energi, sedangkan lingkungan adalah hal-hal di luar sistem yang membatasi sistem dan dapat mempengaruhi sistem. Untuk lebih memahami mengenai lingkungan dan sistem, mari kita perhatikan reaksi antara CDR dan air berikut ini. Nah, tadi kita sudah membahas bahwa sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian. Nah, dalam percobaan ini yang menjadi pusat perhatian kita adalah air yang berada di dalam gelas dan juga CDR. Maka yang termasuk sistem adalah CDR dan air. Sedangkan segala sesuatu yang berada di luar sistem itu adalah lingkungan. Dalam hal ini adalah gelas yang kita gunakan, kemudian suhu udara. Berdasarkan interaksinya dengan lingkungan, sistem dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Sistem terbuka adalah sistem yang memungkinkan terjadinya perpindahan kalor dan zat atau materi antara lingkungan dengan sistem. Sebagai contoh, reaksi antara logam magnesium dengan asam klorida encer yang dilakukan pada tabung reaksi terbuka, maka terjadi reaksi sebagai berikut. Mg ditambah 2HCl menghasilkan MgCl2 dan H2. Nah, karena reaksi dilakukan terbuka, maka gas hidrogen yang dihasilkan akan keluar dari sistem ke lingkungan, dan kalor yang dihasilkan pada reaksi tersebut juga akan merambat keluar dari sistem ke lingkungan. Sedangkan sistem tertutup adalah suatu sistem yang memungkinkan terjadinya perpindahan kalor antara sistem dan lingkungan, tetapi tidak dapat terjadi pertukaran materi. Jika reaksi antara logam magnesium dengan asam klorida encer dilakukan pada tabung yang tersumbat atau tertutup dengan rapat, maka gas hidrogen atau materi yang ada di dalam sistem ini itu tidak dapat meninggalkan atau tidak dapat keluar dari dalam sistem. Tetapi perambatan kalor meninggalkan atau keluar dari sistem tetap terjadi melalui dinding tabung reaksi. Yang berikutnya adalah sistem terisolasi, merupakan suatu sistem yang tidak memungkinkan terjadinya perpindahan kalor dan materi antara sistem dengan lingkungannya. Reaksi antara logam magnesium dan asam klorida encer yang dilakukan di dalam suatu tempat yang tertutup rapat atau terisolasi, misalnya di dalam penyimpanan air panas atau termos. Pada umumnya, reaksi kimia banyak dilakukan di dalam sistem yang terbuka, yang seperti gambarnya entalpi.
Entalpi adalah energi kimia yang terkandung dalam suatu sistem. Entalpi suatu sistem tidak dapat diukur. Yang dapat diukur adalah perubahan entalpi atau biasa disingkat dengan delta H yang menyertai perubahan tersebut. Perubahan entalpi menunjukkan banyaknya kalori yang diserap maupun dilepas dalam suatu reaksi. Nah, misalkan reaksi kimia adalah A tambah B menghasilkan C tambah D. Maka delta H-nya dapat kita cari dengan mengurangkan H produk atau H hasil reaksi dikurangi dengan H reaktan atau H pereaksi. Berikutnya, reaksi eksoterm. Ciri-ciri reaksi eksoterm yang pertama adalah terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan atau sistem melepaskan kalor terhadap lingkungan. Ciri yang kedua, delta H produk selalu lebih kecil dibandingkan dengan delta H reaktan. Berikutnya, delta H lebih kecil dari 0 atau untuk reaksi eksoterm, harga delta H selalu bernilai negatif. Yang berikutnya, T2 atau suhu akhir selalu lebih besar dibandingkan dengan suhu awal atau T1. Maka dengan kata lain, suhu sistem mengalami kenaikan. Salah satu contoh dari reaksi eksoterm yang kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah fermentasi glukosa. Untuk diagram tingkat dari reaksi eksoterm dapat kita lihat pada gambar berikut. Tadi dikatakan bahwa delta H produk lebih kecil dibandingkan delta H reaktan. Maka diagram tingkat energinya, arah tanda panah selalu menuju ke arah bawah. Berikutnya, reaksi endoterm. Ciri-ciri reaksi endoterm yang pertama, terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem, atau dengan kata lain, sistem menyerap kalor dari lingkungan. Ciri yang kedua, delta H produk selalu lebih besar dibandingkan dengan delta H reaktan, jadi kebalikan dari reaksi eksoterm. Berikutnya, harga delta H selalu lebih besar dari 0 atau bernilai positif. Kemudian berikutnya, suhu akhir selalu lebih kecil dibandingkan dengan suhu awal atau T2 lebih kecil dari T1. Maka dengan kata lain, terjadi penurunan suhu pada sistem. Salah satu contoh reaksi endoterm dalam kehidupan kita sehari-hari adalah pelarutan urea dalam air. Untuk diagram tingkat reaksi endoterm dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Karena delta H produk lebih besar dibandingkan dengan delta H reaktan, maka tanda panah menuju ke arah atas, kebalikan dari endoterm. Contoh soal, perhatikan beberapa gambar berikut. Tentukanlah gambar yang menunjukkan proses eksoterm dan endoterm. Untuk menyelesaikan soal ini, maka perlu kita ingat kembali salah satu ciri dari reaksi eksoterm adalah T2 lebih besar dari T1. Maka dengan kata lain, suhu sistem akan mengalami peningkatan. Sedangkan endoterm, T2 lebih kecil dibandingkan dengan T1, atau dengan kata lain, suhu sistem mengalami penurunan. Untuk gambar 1 dapat kita lihat T1 25 derajat, sedangkan T2 nya adalah 20 derajat. Begitu juga dengan nomor 2, T1 25, T2 22. Maka dengan kata lain terjadi penurunan suhu sistem.
Sedangkan yang nomor 3 dan nomor 4, T1 lebih kecil dibandingkan dengan T2. Maka dengan kata lain, suhu sistem mengalami kenaikan. Maka berdasarkan data tersebut dapat kita simpulkan bahwa reaksi eksoterm terdapat pada gambar 3 dan gambar 4 karena mengalami peningkatan suhu sistem. Sedangkan reaksi endoterm terdapat pada gambar 1 dan 2 karena mengalami penurunan suhu. Berikutnya, persamaan termokimia. Persamaan termokimia adalah persamaan reaksi yang disertai informasi tentang jumlah mol zat bereaksi dan hasil reaksi yang ditunjukkan oleh koefisien persamaan reaksi dan perubahan entalpi atau delta H yang menyertai reaksi. Sebagai contoh, yang pertama, H2 ditambah setengah O2 menghasilkan H2O. Delta H sama dengan minus 285,5 kJ. Persamaan termokimia ini menunjukkan bahwa reaksi pembentukan 1 mol air disertai dengan perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan sebesar 285,5 kJ. Sedangkan contoh yang kedua, 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O. Delta H sama dengan minus 571 kJ. Persamaan termokimia yang kedua ini menunjukkan bahwa reaksi pembentukan 2 mol air disertai dengan perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan sebesar 571 kJ. Baik anak-anak sekalian, pelajaran kita hari ini sampai di sini. Semoga video ini dapat membantu kalian untuk memahami materi ini. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, silahkan bergabung di kuis Rosa. Kemudian untuk kode dapat dilihat di Google Classroom. Okay, my student, thank you for today. Have a nice day, keep spirit, stay healthy, stay at home, and see you next time. Bye-bye.